Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kembali Tuhan kami naikkan hanya bagimu di pagi yang indah ini. Kami juga mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Engkau sudah memberikan kami berkat luar biasa. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan kami Engkau jaga bagaikan menjaga biji matamu. Lebih spesial pagi yang indah ini, kalau kami masih bisa bangun, ini karena anugerah-Mu semata-mata. Tuhan, di sepanjang hari ini ada banyak aktivitas yang akan kami lewati. Baik selaku hamba-hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan. Kami punya aktivitas sepanjang hari ini. Tapi Tuhan, kami percaya banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dengan Tuhan melalui renungan yang indah di pagi hari ini. Untuk itu Roh Kudus tolong kami, biar kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita masuk lagi pada topik yang masih sama, ya, yaitu karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Ya, jadi bisa dilihat, ya, ini orang kok bisa begini, ya, apa rahasianya? Ini banyak orang pengen tahu, saudara. Ya, makanya mari, bagian hari ini kita masuk pada bagian yang ke-16, ya, karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Bacaan kita masih tetap di kitab tetap kitab Kejadian pasal 41 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke ayat 1 sampai ayat yang ke-32 ya. Tapi saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, bagian demi bagian, ya, biar menghemat waktu, ya, supaya kita bisa mendengarkan renungan ini secara tuntas, ya. Durasi waktu kita terbatas, ya. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dulu, ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya dari peristiwa, ya, dari peristiwa apa? Ya, di sini katakan setelah lewat 2 tahun lamanya. Dari mana? Dari Raja Firaun mengadakan ultahnya, ya. Dia mengalami happy birthday, ya. Jadi waktu itu dia selesai dari peristiwa itu, ya. Di sini dikatakan bermimpilah Firaun. Jadi mimpi Firaun ini terjadi 2 tahun setelah, ya, hari ulang tahunnya. Ayat 2, tampaklah dari sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 3, kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai yang sama, yaitu dari dalam sungai Nil itu. Ya. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdirilah di samping lembu-lembu yang tadi. Saya baca lagi ayat 3. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping di lembu-lembu yang tadi di tepi sungai Nil, di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Ayat yang ke-5. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Ayat 6. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Ayat yang ke-7. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Ayat yang ke-8. Pada waktu pagi
gelisahlah hatinya. Lalu disuruhlah orang memanggil semua ahli, ya, para pakar, ya, para ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Ayat 1 sampai 8 ini saya mau beritahukan saudara, ini adalah promosi yang ketiga yang dialami oleh Yusuf. Promosi pertama apa saudaraku? Ya, dia menjadi kepala urusan rumah tangga Potifar. Urusan yang promosi yang kedua yang didapati, dia menjadi kepala urusan rumah tangga, rumah tahanan para pejabat tinggi kerajaan. Promosi yang ketiga apa yang terjadi? Dia mendapatkan promosi, ya, di mana dia boleh menghadap raja. Zaman itu jangankan orang asing, Yusuf orang asing di penjara, ya. Orang sesama aja, ya. Orang sesama, ya. Dalam arti sama-sama orang Israel, misalnya, atau orang Mesir, nggak mudah bertemu seorang raja, saudara. Ya. Jadi kalau bisa ketemu dengan raja Firaun, itu satu anugerah. Ini promosi yang ketiga. Apa itu? Ya, dia mendengarkan masalah yang dihadapi oleh Firaun. Saudara, kita harus menjadi seperti Yusuf. Apa itu? Ya, kita harus menjadi, kita harus bisa dipercaya oleh siapapun. Ya, kita untuk menghadap suatu pejabat itu nggak mudah, petinggi negara nggak mudah. Apalagi ini orang nomor 1 di Mesir. Ya, kalau kita di Indonesia, saudara, kita bisa ketemu dengan orang nomor 1, diundang khusus, itu nggak gampang. Ini promosi yang ketiga. Saudara, kalau kita memiliki karakter yang baik, kita akan Tuhan bawa kemana? Ketemu dengan orang-orang yang tinggi, yang tadinya tidak mengenal kita. Ya, mereka mau mengenal kita. Seseorang yang dipanggil itu bisa dipercaya, saudara, makanya dia dipanggil. Ya, nah, saudara, ini promosi yang ketiga. Dia bisa ketemu dengan pejabat tinggi kerajaan, orang nomor 1. Tidak ada yang mustahil bagi kita, saudara. Kalau kita punya karakter ini baik, Tuhan akan memperkenalkan kita, bukan kita. Ya, tentunya melalui kesaksian orang lain. Dia bisa menghadap Firaun berkat kesaksian daripada juru minuman raja. Ya, raja mempercayai. Kalau nggak mungkin dipanggil. Buktinya juru minuman, dari kesalahannya dia direhabilitir, namanya kira-kira begitu. Akhirnya dia kembali kepada jabatannya semula. Itu yang pertama. Jadi promosi yang ketiga, Yusuf bisa ketemu dengan Firaun. Ya. Yang kedua, dari ayat yang ke-9 sampai 13 saya akan bacakan. Lalu berkatalah juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu, ya, menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, ya, beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpinya dengan artinya, mimpi dengan artinya. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda, orang Ibrani, ya, hamba kepala pengawal istana, raja istana. Ya. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami masing-masing. Ayat 14, ayat 13, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku kembali ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ya, ternyata saudara, ya, melalui kepala juru minuman, Yusuf bisa menghadap Firaun. Saudaraku, ingat apa yang terjadi. Siapapun orang yang pernah kita layani, ya,
Pernah mereka menghadapi masalah, kita ceritakan masalah mereka, kita menjadi solusi bagi mereka. Apa yang terjadi? Ya, dia menghadap Firaun. Ya, jadi kita saudara disaksikan oleh orang dan diketahui bahwa kita itu bisa menolong yang lain. Ada banyak orang yang mengalami masalah, termasuk salah satu di antaranya Firaun. Ya, saudaraku, kita harus siapkan diri. Ya, ada banyak orang-orang petinggi yang akan Tuhan pakai, ya, mempertemukan kita melalui orang lain. Jadi kita menjadi kesaksian, menjadi berkat kepada orang lain. Kemudian orang lain pun menyaksikan itu kepada orang lain. Juru minuman, dia bersaksi kepada Firaun. Dulu kami juga raja, ya, pernah bermimpi dan diartikan mimpi kami, ya. Nah, jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain pun akan meneruskan bahwa kita itu bisa, ya, menangani masalah mereka, ya. Jadi mereka jadi kita dapat dipercaya oleh banyak orang melalui kesaksian orang lain juga. Juru minuman, dia bersaksi kepada Firaun. Nah, kita bisa menjadi saksi melalui orang lain juga. Kemudian yang ketiga ayat 19, ya, atau ayat 14 sampai ayat 24, ya, kalau saya mau katakan, ya, di sini perhatikan ayat 14 sampai ayat yang ke 24, ya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf segera. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf setelah ia dikeluarkan dari tutupan, ya, itu penjara bawah tanah, saudara, ya. Apa yang terjadi? Ya, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Perhatikan ayat yang ke-16. Ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Perhatikan, ya, bagian pertama ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan aku sekali-kali, melainkan Allah juga. Perhatikan kata ini. Saudara, kalau kita bisa menghadap orang-orang yang bermasalah, orang-orang petinggi, jangan katakan itu karena aku, semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan. Tinggikan nama Tuhan melalui apa yang keberhasilan kita capai, bukan karena kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Saya baca lagi, saudara, ya. Yusuf menyahut Firaun, ya, sebab juru minuman kasih tahu, oh, itu Yusuf dulu pernah mengartikan mimpi begini-begini, kami tidak tahu. Tapi dia menjelaskan. Perhatikan ayat 16 ini. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan, ya. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga. Allah saja yang mampu menyingkapkan, yang mampu menolong masalah orang melalui kita, bukan karena kita. Kalau misalnya si Pak A itu berhasil dalam penggembalaan, berhasil dalam pelayanan, itu karena dia, bukan semata-mata karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan besok, ya. Kita akan melanjutkan besok. Hari ini, ya, kita harus ingat yang pertama, orang yang disertai Tuhan pertama, dia tetap mendapatkan promosi sampai promosi yang setinggi-tingginya. Satu. Yang kedua, kita bisa, ya, menjadi berkat, menjadi kesaksian bukan melalui kita. Yusuf dikenal oleh Firaun karena juru minuman. Kita pun bisa dikenal melalui orang lain yang telah mendapatkan pertolongan Tuhan atas masalah yang dialami melalui kita, ya, bukan karena kita, ya. Kemudian yang ketiga, tetap katakan, bukan aku tetapi Tuhan. Artinya apa? Kita harus sebarkan kemana-mana. Kalau saudara ada masalah di tempat ini, apapun masalah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan solusi segala masalah yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Satu, di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bagi yang indah ini setelah kami mendengarkan renungan firman-Mu. Meresponi renungan yang kami dengar, tetap kami akan
mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Biar orang banyak tertolong dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terlebih di sepanjang hari ini kami percaya Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus jugalah yang memampukan kami mengaplikasikan kebenaran demi kebenaran yang sudah kami dengar pagi yang indah ini di sepanjang hari ini, di berbagai persoalan, di berbagai aktivitas kami, profesi kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Besok kita akan teruskan renungan ini. Shalom.